Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah dimanapun berada. Kembali lagi di acara yang ditunggu-tunggu, Rumi, ruang untuk mencari inspirasi. Oke, sahabat dakwah dimanapun berada, kali ini aku, Zizkia Putri Asih, akan mengajak sahabat dakwah untuk bertemu salah satu mahasiswi. Ya, mahasiswi cantik, manis, tapi nggak cuma cantik doang, tapi punya pengalaman yang sangat luar biasa. Kali ini kita langsung aja sapa ada Mbak Aliza Maulida Hasanah. Halo Mbak Aliza. Gimana kabarnya Mbak Aliza? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kamu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Iya, harus harus selalu baik karena mau ketemu sama perempuan cantik. Kamu juga cantik. Iya, semua perempuan kayaknya cantik ya, Mbak. Alhamdulillah. Mbak Liza, Ya. Mbak Liza ini selain mahasiswa nih ya. Selain mahasiswi ya. Selain mahasiswi, Mbak Liza ini terbilang salah satu aktivis ya. Iya, aktif untuk mengisi aktif banget aja sih sebenarnya. Ya sebenarnya, tapi pasti membawa banyak manfaat ya Mbak Liza. Ya, tentu dong. Oke, boleh deh Mbak Liza ceritain gimana sih pengalamannya ya beranjak dari yang tadinya siswa menjadi mahasiswa terus aktivis. Itu gimana, boleh diceritakan? Karena aku dengar-dengar Mbak Liza ini nggak cuma satu loh, nggak cuma satu organisasi yang diikuti di kampus. Oke, ya. Makasih. Halo semuanya, namaku Aliza Medasana. Saya mahasiswi UIN Seju Purwokerto, Fakultas Dakwah dan Saintek ya sekarang ya, sekarang saya. semester 8. Sekarang sih udah nggak terlalu aktif ya. Dulu itu emang tertariknya nyoba yang namanya mahasiswa baru pas maba, pengen nyoba hal-hal yang kayak FOMO gitu-gitu Kak. FOMO terus habis itu ikutlah ada salah satu organisasi, ikut PMI ekstra. Itu juga ikut-ikutan. Itu pertama kali. Ya itu pertama kali, terus habis itu ikut lagi tuh apa namanya HRS ketolak, terus semester berikutnya ikut lagi jadi sekretaris. Habis itu daftar lagi di semester berikutnya di Dema Fakultas Dakwah kemarin jadi sekretaris juga. Terus PMI-nya masih aktif. Dulu waktu awal-awal mabata kayak ya anggota biasa gitu kan. Terus habis itu semester berikutnya, pengurusan berikutnya jadi wakil ketua 1. Habis itu sekarang lagi di sekretaris wakil ketua 1 di Komisariat Wali Songo Purwokerto. Itu sih sampai sekarang kayak gitu. Ini emang udah bakat ya, udah potensi menjadi sekretaris ya. Yang ya dalam mengaturnya semua harus tertulis rapi seperti itu. Ya, ya dong. Seperti manajemen waktunya gimana? Cara Mbak Aliza memanajemen waktu di hari-harinya ya? Mana yang kuliah, mana yang organisasi? Oke, kebetulan aku waktu itu lagi mondok juga. Oh, masih mondok Ya, itu? waktu itu, sekarang udah enggak karena ya sebenarnya hal lah. Iya. Waktu awal itu kita lagi mondok, banyak nyoba organisasi dari dulu aku udah ngasih penekanan buat teman-teman di pondok, pengurusku, terus habis itu sama orang tuaku, sama pokoknya banyak pihak. Aku kuliah itu pengen nyoba banyak hal, makanya aku ikut banyak organisasi kayak gitu. Nah akhirnya aku sebenarnya bukan mengorbankan pondok ya, aku kayak oke, aku tahu aku bakal kurang di pondok, makanya sini nggak apa-apa kasih beberapa tugas di pondok buat aku. Misal piket, oke aku piket selesaikan. Sholat jamaah aku selesaikan, ngaji dan sebagainya aku selesaikan. Tapi selebihnya aku akan fokus di kuliah, aku akan fokus di kampus kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya kuliahku sebenarnya nggak pernah terganggu sih dengan banyaknya organisasi yang aku ikut karena apa ya? Aku bisa ini loh, namanya ada skala prioritas. Kalau misalkan dikiranya di apa namanya, kuliah itu tuh sebenarnya bukan hal yang penting-penting banget. Maksudnya kayak aku nggak perlu presentasi, aku nggak ada jadwal yang harus aku datang, itu it's okay, aku akan spend kayak gitu. Terus habis itu kadang aku akan prioritaskan kuliah juga, walaupun itu nggak presentasi, walaupun itu bukan aku yang harus datang di situ kayak gitu. Karena ngelihat dulu nih, kalau misalkan sekiranya di organisasi, di acara tersebut itu aku memang berperan besar, maka aku akan utamakan itu kayak gitu.
Dan begitu sebaliknya di kuliah kayak gitu, di pondok juga kayak gitu. Jadi aman-aman aja sama. Oke, jadi terlihat balance tapi mengutamakan urgensi. Iya, Ya keren itu. banget. Oke. Oke, selanjutnya ini Mbak Aliza tercatat sebagai salah satu mahasiswi yang punya pengalaman luar biasa ini. Apa tuh, apa itu? Mbak Aliza ini mahasiswi yang berkesempatan PPL dan KKN di luar negeri, betul? Alhamdulillah. Iya, tepatnya di negara Di Thailand. di Thailand. Boleh diceritakan pengalaman Mbak Aliza ketika PPL dan KKN di negara Thailand? Oke, jadi sebenarnya kalau diceritain tuh bakal panjang banget ya. Intinya aja sih ini adalah suatu kesempatan yang sebenarnya sudah lama UIN Saizu itu tidak melaksanakan karena kepotong Covid. Oh iya. Jadi angkatanku waktu berangkat itu bisa dibilang trial juga sih gitu kan, karena first time after Covid gitu Kak. Kita kita berempat ke namanya itu bukan di Bangkok atau bukan di kota-kota yang orang lain tahu, tapi itu namanya Patani. Kok Patani? Patani itu bisa dibilang apa, Mbak? Kayak kabupaten? Kita itu provinsi. Oh, provinsi sih. Ya itu kalau orang-orang tahu di maps itu namanya Southern. Southern karena di bagian selatan Thailand, dan itu masih satu daratan dengan Malaysia. Jadi di wilayah Patani itu mayoritas Muslim. Makanya kita diterima dengan senang hati di sana karena kita ya senang UIN kan ya. Sehabis itu kita berempat ke sana, ditempatkan di beberapa sekolah karena expertnya kita di sana adalah mengajar. Kita tidak membawa banyak program, kita tidak membawa banyak hal yang akan dilakukan di sana, cuma kita ikut arusnya mereka di sana. Kita berempat, saya sendiri kan dari Fakultas Dakwah, terus ada dari Fakultas Syariah, ada dari Fu'ah, dan ada dari Tarbiyah. Kita berempat. Nah, kita dibagi 3 sekolah. Yang satu itu ada sekolah namanya Pakong. Pakong. Itu sekolah yang memang berwenang untuk menjembatani antara UIN Saizu dengan Sultan itu, dengan Patani. Itu satu di situ. Lalu yang satunya lagi saya dengan mahasiswi syariah itu namanya di Watana Islam School. Watana Islam School itu sekolah baru, sekolah yang memang baru kerjasama. Jadi kalau sendirian takutnya kenapa-napa, makanya tambahin satu lagi berdua. Terus satunya lagi di Yala. Aku lupa namanya tuh di Yala. Terus habis itu kita sudah dibagi 3 sekolah itu. Nah, tugasnya apa di sana? Tugasnya kita itu tadi mengajar. Kita tidak tidak ikut banyak mengadakan program-program. Aku sama temanku ini yang dari syariah namanya Anissa. Dia kita ngajar, dia fokusnya di keagamaan, fikih, bahasa Arab dan sebagainya. Kalau aku gini, lucunya aku itu mengajar bahasa sastra Melayu. Aku sastra Melayu. Iya, aku ngajar sastra Melayu yang bahkan aku aja nggak expert di situ loh gitu. Padahal dari awal aku seleksinya pakai bahasa Inggris, di tes bahasa Inggris sebenarnya. Aku kira kan bahasa Inggris yang ngajar di sana. Ternyata aku ngajarnya di sastra Inggris karena bahasa Inggris di sana itu gurunya lebih expert lagi karena dari luar negeri juga. Kepala sekolahku juga ngajar bahasa Inggris, masa aku tiba-tiba dari posisi mereka gitu kan. Aku ngajar bahasa sastra Melayu. Nah, aku kagetnya lagi karena modul pembelajaran sastra Melayu di sana itu bener-bener nggak asing banget sama bahasa Indonesia. Kayak modul pembelajaran SMP atau SD gitulah yang zaman dulu tapi bukan yang sekarang. Iya. Jadi tuh dari bahasanya, dari ejaannya tuh ini pakai bahasa Indonesia, malah nggak ada yang Melayu-Melayu banget tuh, enggak gitu sih. Terus wah oke nih gitu kan. Alhamdulillahnya murid-murid saya juga easy going, nggak yang iseng terus jahil itu enggak. Habis itu, nah selanjutnya selain aku ngajar sastra Melayu itu tergantung nih karena mereka kan dari mereka tuh 7 hari full sekolah terus.
7 hari. 7 hari full, 7 hari sampai minggu. Minggu. Iya, itu kalau di Watana ya, Watana Islam School itu sekolah kayak boarding school gitu loh, kayak ada pondoknya. Nah, karena ya biasalah kegiatan pondok kan hari Sabtu Minggu biasanya ada ekstrakurikuler lagi dan sebagainya. Di sana itu ada ekstrakurikuler namanya English, ya biasalah English. Ada menjahit sama satunya lagi olahraga. Nah, selain mungkin ini nih aku dikasih kesempatan untuk ngisi di Englishnya di bagian ekstrakurikulernya itu kayak gitu. Terus untuk di sekolah yang lain, teman-temanku yang lain ya aku kurang tahu. Tapi selebihnya mereka nggak jauh beda sih, kayak ngajar biasa lah, ngajar mereka malah expertnya bahasa Inggris. Kalau aku sama si Anissa ini enggak, malah jauh banget dari bahasa Inggris kayak gitu. Terus habis itu sistem mereka sekolah itu menurutku unik ya. Jadi di sana itu Southern Thailand ya, Patani itu adalah negara di mana yang memiliki konflik dengan pemerintah Thailand. Jadi Patani itu dijajah oleh pemerintahnya sendiri kayak gitu. Karena pemerintah Thailand itu pengen ngerebut wilayah Patani, tapi Patani nggak mau nih. Itu makanya Patani menuntut nih kalau misalkan kamu nggak mau ngelepas aku, ya udah kasih aku apa ya kewenangan, kasih aku hak-hak yang sama dengan wilayah Thailand lain. Akhirnya dikasihlah kebebasan, termasuknya dalam pendidikan gitu kan. Nah, bahasa yang mereka gunakan sehari-hari juga bahasa Melayu. Nah, Melayunya lucu nih. Mereka itu kalau di Jawa itu kan ada namanya aksara Jawa. Ya. Oh, di sana Jawi. Jawi, tapi bahasa Arab. Jadi kayak pegon gitu loh. Jadi kayak pegon gitu, tapi bahasa Melayu. Kalau dibaca, kamu bisa, kalau aku nggak bawa bukunya, kamu kalau membaca juga, kamu bisa baca sebenarnya. Jadi nggak susah-susah banget. Kalau pegon yang kayak kita kan itu kan tulisan Arab, Iya. bunyinya Jawa. Iya. Kalau yang Jawi itu berarti tulisannya Arab, bunyinya Melayu. Iya, gitu. Nah, terus habis itu udah nih. Nah, itu adalah bahasa nenek moyangnya mereka, nenek moyangnya Patani ya, bukan Thailand. Patani karena masih satu daratan Melayu dengan Malaysia. Habis itu, nah karena banyak percampuran lah dari pihak Thailand sebagainya, akhirnya bahasanya mulai agak campur-campur nih, Melayu Thailand. Aku juga kayak nggak paham gitu kan. Habis itu mereka itu banyak yang udah enggak menggunakan bahasa Melayu asli mereka menggunakan bahasa Melayu campuran dengan Thailand. Itu yang bikin kita tuh agak susah ngobrol sama mereka. Harus ada kepala sekolah yang alhamdulillahnya beliau ini pernah belajar di Indonesia gitu, jadi asik aja gitu loh. Harus ingat ngerasa gitu, kita harus ikut. Sebenarnya ngerepotin tapi nggak apa-apa sih gitu. Sebenarnya oke banget. Nggak ada yang bikin shock, mungkin bahasanya doang. Terus bahasa Inggris lah, it's okay lah gitu. Bahasa Inggris kan basic aja gitu sih. Lebih ke culture shocknya berarti dari bahasa ya? Iya, Tapi untuk kebiasaannya gimana? kebiasaannya nih kalau misalkan dibilang dari perihal agama ya, Iya. jadi perlu teman-teman tahu nih, kalau di Patani itu nggak kayak di Indonesia, mayoritas muslimnya dalam hal berpakaian terutama. Karena kalau di Indonesia kan nih kayak kita nih ya, kita pakai baju yang muslimah, ya udahlah kayak gini udah dibilang oke gitu kan, sebagai identitas muslimah gitu kan. Nah, kalau di sana tuh nggak boleh pakai baju kayak gini, guys. Kita nggak boleh pakai baju kayak Berarti gimana bajunya? bajunya itu baju kurung. Baju kurung. Kayak Malaysia berarti Iya, ya? kayak Malaysia, kayak baju kurung ya, seperti orang tahu baju kurung kayak gimana. Dan jilbab itu nggak kayak kita yang slam paha kayak gitu, enggak, gede, harus menutup dada, bener-bener ikuti syariat Islam gitu loh. Jadi aku sama Anis tuh kayak, aduh, bisa nggak ya kita bisa kayak gitu karena kita kan nggak biasa kayak gitu ya, mungkin ya gitu kan. Terus apa lagi ya? Nah, terlebih di sana itu panas banget, lebih panas kayak di Indonesia. Makanya mereka ternyata sekuat ini loh pakai baju seraket itu gitu loh. Sih. Di sana panas. Panas banget. Jadi kalau minum sop buah kayaknya enak banget ya. Nih, hal unik yang aku temuin di sana nih ya. Aku senang banget karena nih di Indonesia mitosnya kan kita nggak boleh minum es banyak-banyak kan nanti sakit. Dia adalah
Tapi nih ya, di sana disediakan kamu tahu kontainer es. Kontainer X. Iya, yang kayak biasa orang jualan gitu. Heeh. Yang kiranya gedenya segini lah ya. Gede ini semeja kayak gini, sorry ya, semeja kayak gini nih. Oh iya iya. Itu tuh hampir tiap toko isinya es batu semua, dan itu free untuk siapapun. Mau tuh iya, ambil di pinggir jalan tuh berjejer kayak gini, es kontainer itu ambil aja, ambil. Dan itu boleh diminum pagi, siang, sore, malam, subuh, terserah. Nggak ada tuh orang tuh kayak es terus nggak ada loh, malah kak ini es, coba es gitu mereka. Dan itu bikin seneng loh gitu loh, seneng ternyata di sini nggak ada yang kayak gitu, kita makan es terus, kita senangnya di situ. Dan sini pengalamannya sangat luar biasa ya. Iya, aku malah jadi pengen ikut. Gimana caranya nih? Ada tipsnya nggak sih Kak? Gimana caranya kita nih? Apalagi fun fact-nya ini Mbak Liza itu satu fakultas dakwah ya. Cuma Mbak Liza yang berangkat. Iya, satu yang lolos dan satu diberangkatkan itu. Iya, sebenarnya tips and triknya sebenarnya nggak ada ya, asal gini loh, asal kita bisa ini aja menjawab, bisa meyakinkan, bisa memapankan apa yang diinginkan oleh si penanya atau si yang mewawancarai gitu kan. Karena kan aku kurang paham nih kalau di fakultas lain kayak gimana, tapi kalau di fakultas dakwah itu ada ini seleksinya, ada seleksi berkas. Oke, berkasnya kita diterima semua, nanti ada wawancara. Nah, wawancaranya itu waktu aku kemarin kita ada tes bahasa Inggris lisan. Jadi coba kamu bahasa Inggris ngomong gitu, bahasa Inggris lisan. Habis itu BTA-PPI dasar itu juga wajib karena kita sebagai UIN ya biasa. Habis itu pengetahuan umum terkait Patani, pengetahuan umum terkait ininya namanya apa, kegiatan ini apa, terus apa yang akan kamu bawa ke Patani kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, terus ini nih Kak, yang aku pengen tanyain tuh, Kakak ini kan berangkat sendirian ya, satu fakultas satu ya. Itu apa yang Kakak rasain ketika kesana? Bangga pasti iya. Iyalah. Terus apa dari kecil pernah bermimpi kayak aku nanti gede mau nih kuliah di UIN, terus bisa nih pergi ke negara lain ya, ke luar negeri lewat UIN ini. Pernah nggak ada bayangan kayak gitu nggak? Aku pernah bermimpi untuk jalan-jalan ke luar negeri tanpa dibiayai. Itu mimpiku. Iya. Tapi UIN itu adalah sebagai jembatan perantara aja. Alhamdulillahnya aku diberi kesempatan, diberikan kepercayaan dari UIN, dari Fakultas Dakwah untuk berangkat ke sana. Itu benar-benar nilai plus buat aku gitu loh. Dan ini sebenarnya aku itu orangnya kepepet karena waktu itu teman-temanku pada daftar KKN Ya. sedangkan aku lagi di luar kota, aku nggak bisa ngurus ini itu, aku nggak bisa daftar KKN, aku hopeless tuh akhirnya. Dan ternyata dari kampus itu ngadain ada program ke PPL KKN internasional ini, aku ikut dan mungkin jadi rezeki salah satunya ya. Jadi ya udahlah, itu kalau mau diulangi oke, aku bakal kesana lagi kalau mau diulangi lagi deh. Tetap kayak kamu bisa diceritain tuh nggak mungkin Nggak habis satu episode kan? nggak bisa ngasih kalian feel untuk sesenang itu gitu loh. Kalau misalkan besok ada lagi, coba itu. Oke, siap. Bisa diinfokan ya. Iya. Bisa kita nanti share dan sahabat dakwah juga bisa menonton ini. Semoga bisa terinspirasi juga ya kayak. Iya. Nanti kita seleksi bareng-bareng. Boleh tuh. Iya. Nih Kak, satu lagi. Apa nih yang bisa Kakak share ke sahabat dakwah ya? Tentunya tadi kan tips udah. Motivasi mungkin karena Kakak dari kecil ada. Nah, buat kita-kita nih yang mungkin terinspirasi tapi minim gerak lah. Kalau Kakak kan udah kepepet, wah ini aja. Tanpa mungkin lingkungannya skeptis atau dirinya malah yang udah berpikir nggak mungkin. Buat Kakak itu gimana? Kak mungkin bisa kasih kita petunjuk lagi nih. Kamu jangan ragu atau gimana, silakan nih. Kalau menurutku ya, mau 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang ngasih motivasi ke kita, terus kitanya juga nggak mau, kita nggak bakal gerak loh. Kita nggak bakal gerak. Nah, gimana cara buat ngatasin itu? Pertama, udah yang penting daftar. Kalau misalnya ada kesempatan, siapa tahu itu satu-satunya kesempatan. Besok udah nggak ada lagi. Kalau perihal nanti aku nggak bisa,
bahasa Inggrisnya, nanti aku nggak bisa, cara ngomongnya itu pikir nanti, Bray, itu pikir nanti, karena ada banyak cara biar kita lolos gitu loh. Yang penting kamu ada niat pertama, yang penting ada keyakinan tadi, yang penting ada kepercayaan. Perihal sangu, perihal apa namanya, sarana prasarana itu dipikir nanti, yang penting lolos dulu kayak gitu. Kalau misalkan nanti itu ternyata kok nggak lolos, ya udah coba lagi esok hari, kalau misalkan ada kesempatan lagi nggak apa-apa, itu jadi cerita. Yang penting kamu tahu nih, oh ternyata nggak sesulit itu loh, berarti bisa dievaluasi lagi, oh aku kurangnya di sini, seperti itu kayak gitu sih buatku. Iya, tapi ini wow, ini perjalanannya tuh kayak seru banget ya, kayak Kakak nggak ada niatan nih bikin cerita lagi nih di sosial media Kakak, cerita tentang keseruannya di aku sebagai mahasiswa yang terpilih nih jadi mahasiswa PPL KKN di Thailand, nih seru banget kayak gitu, kayak Oh, aku selama di sana pernah ini nih, pernah nge-up iya, up ya. nge-up iya. Aku bukan expert di video ya, Iya. juga emang karena ya nggak mendukung kali ya. Terus aku lebih suka foto tuh capture apa yang bikin unik dari situ. Misal makanan, aku jelasin itu makanan apa, rasanya bagaimana, terus di Indonesia itu mirip apa, kayak gitu. Terus misalkan ada tempat nih, aku capture ini ciri khas kota ini. Aku ceritain sejarahnya, mungkin aku kasih caption dan sebagainya. Itu hampir tiap hari aku up terus, karena emang tiap hari itu aku diberikan kesempatan, diajak mereka buat kayak explore Patani lebih banyak gitu. Jadi wah, ini teman-teman yang ada di story WhatsApp mungkin kalian bisa lihat itu, bisa tahu kayak gitu. Tapi kalau diceritain kayaknya kurang seru kalau bukan kita yang kesana ya. Kalau ada lagi nih, Kakak mau daftar lagi nggak? Angsa itu buat kalian aja. Masa aku kayak, ya serius ya, ini buat aku ya Kak. Nanti kita adu cerita. Oke, terima kasih Kak Liza ya udah mau berbagi cerita sama kita, dan jujur aku di sini sangat terinspirasi, pengen daftar itu deh. Kayaknya biar nanti mahasiswa yang bisa PPL KKN pada dasarnya pada iri nih loh gitu. Boleh. Ya, terima kasih Kak Liza, dan makasih juga sahabat dakwah, kita sudah di penghujung acara ya. Semoga apa yang tadi menjadi perbincangan kita bisa bermanfaat untuk sahabat dakwah dimanapun berada. Dan jangan lupa terus ikutin podcast per episodenya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.